Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, kita berjumpa di podcast Impact, informasi pajak aktual wajib pajak besar 4. Kali ini saya ditemani oleh Agung Atmawijaya. Mas Agung. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba beberapa fitur dalam Cortex yang mulai berlaku tahun 2025. Podcast Cortex ini adalah bagian ketiga. Untuk bagian pertama dan kedua, kawan pajak dapat menyaksikan di episode podcast sebelumnya. Pembaruan sistem inti DJP melalui Cortex adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada pada saat ini. Cortex ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, lalu pelaporan SPT, lalu pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Nah, kita bahas pada podcast Impact Cortex bagian ketiga ini, yaitu pembahasan tentang menu BUPOT pasal 21 atau bukti potong A1 dan SPT tahunan orang pribadi. Oke, Mas Agung. Kawan pajak tentunya tidak asing lagi ya dengan bukti potong PPh pasal 21, Mas Agung ya. Bagi orang pribadi yang bekerja tentunya pada perusahaan atau sebagai pegawai yang menerima bukti potong dari pemberi kerja. Nah, pertanyaannya Mas Agung, bagaimana cara membuat bukti potong A1 dalam Cortex ini? Oke, siap.
Makasih Mas Yuga. Ya. Jadi PPh Pasal 21 ini kan pasti adalah hal yang umum hampir dijumpai di semua perusahaan. Pasti perusahaan kan pasti punya karyawan kan seperti itu, meskipun cuma 1-2. Nah, jadi ini merupakan salah satu bagian yang bisa dikatakan pasti terjadi di semua wajib pajak dan wajib pajak pasti butuh. Nah, mungkin untuk kesempatan kali ini nanti Mas Yuga bisa mewakili wajib pajak. Misalnya Mas Yuga punya perusahaan nanti, oh gimana kalau kondisi ini. Nah, saya mencoba di sini sebagai staf pajak atau tax manajernya lah seperti itu, bagaimana mengoperasikannya. Tapi yang jelas salah satu hal yang perlu dipahami oleh wajib pajak semua, pertama konteks ini kan berlaku mulai dari awal tahun 2025 ya, kemudian bulan Januari lah tahun 2025, dan itu penggunaannya berlaku sejak masa Januari 2025. Jadi ketika kita ngomong konteksnya adalah SPT PPh Pasal 21, berarti kan kewajiban pelaporan dan pembayarannya akan dimulai paling cepat 1 Februari 2025. Seperti itu. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi untuk penjelasannya masa berlakunya konteks seperti itu. Lalu yang kedua, konteks ini menggunakan konsep impersonate. Jadi kita yang berubah drastis dari konsep lama adalah nanti yang mengoperasikan itu adalah benar-benar wajib pajak orang pribadi. Jadi kalau kita ngomong ekstrimnya, mungkin kalau untuk perusahaan yang masih levelnya kecil, yang masih belum punya pegawai, ya bisa jadi ada direktur yang juga merangkap melaporkan SPT PPh Pasal 21-nya juga, seperti itu. Seperti itu. Karena direktur itu merupakan PIC, jadi dia bisa melakukan semuanya, mulai dari draft SPT PPh Pasal 21 sampai dengan approval dan submit. Berarti bisa dikatakan direktur itu super user ya? Betul sekali. Nah, tapi kalau kita ngomong konteksnya sudah perusahaan besar, perusahaan berskala nasional, apalagi multinasional, kan kemungkinan kalau kita lihat kondisi di lapangan kan SPT PPh Pasal 21 seringkali dihandle oleh bagian HRD ya, seringnya seperti itu. HRD ya. Betul seperti itu. Jadi nanti kemungkinan besar kalau untuk perusahaan yang berskala nasional, PIC atau direkturnya atau penanggung jawabnya itu akan memberikan pendelegasian. Nah, mungkin dia nanti akan menunjuk atau mendelegasikan beberapa orang di bawahnya. Jadi bisa jadi tax manager atau staf pajaknya, nanti ada bisa sebagai drafter atau apapun, karena konteks ini sudah mengakomodir beberapa level kewenangan dan sampai nanti mungkin submitnya baru direkturnya. Seperti itu. Jadi itu hal-hal dasar yang perlu dipahami. Jadi hal dasar tadi impersonate ya? Iya, betul seperti itu. Nah, ini untuk simulasi kali ini. Jadi ini langsung saya coba simulasikan direkturnya nih yang login. Berarti kita langsung simulasi impersonate tadi ya? Betul. Jadi perlu diingat loginnya tidak menggunakan NPWP badan, tapi menggunakan NPWP direkturnya. Seperti itu. Saya coba. Jadi pas login itu kita masukkan ID penggunanya itu NIK direkturnya ya? Iya, betul. Atau NIK pimpinan perusahaan. Betul sekali. Nah, ketika kita sudah login, ini kan tampilan masih seperti ini merupakan akun utama dari direkturnya. Tapi kan ada berapa akun, Mas, di dalam itu selain akun utama? Tergantung direkturnya itu menjadi PIC di berapa wajib pajak badan, seperti itu. Jadi kan yang pasti si direkturnya pasti mempunyai kewajiban menunaikan perpajakan untuk dirinya sendiri sebagai wajib pajak orang pribadi. Itu di akun utama ya? Akun utama. Tapi ketika dia mungkin menjadi direktur di 1 atau 2 perusahaan, akan ada akun-akun yang lain. Jadi seperti ini. Kalau tampilan awal bisa dilihat di layar ya, nanti itu kan tampilannya belum ada kata-kata impersonate. Nah, ketika diklik di bagian atas ini akan ada beberapa pilihan. Nah, kalau seperti ini berarti wajib pajak orang pribadi ini ditunjuk menjadi PIC di 2
perusahaan. Oke. Gitu. Berarti dia bisa mengimpersonate dua perusahaan ya. Betul seperti. Nah, kita sudah memilih untuk apa? Untuk menjadi perwakilan atau PIC dari perusahaan. Karena kan PTA Ya. di bagian atas tuh akan ada sebuah notifikasi bahwa Anda sedang mengimpersonate NPWP ini, gitu. Oke, kita sudah selesai. Ketika hal itu sudah dipastikan benar ya, gitu. Takutnya nanti salah nanti. Membuat dipotong. Dia pastikan dulu ya. Gitu. Dia bertindak sebagai apa atau dia sedang mengimpersonate perusahaan mana. Jangan sampai membuat langsung membuat A1 tapi dia mengimpersonate di perusahaan yang lain kan. Ya, itu harus hati-hati ya. Dan ini juga perlu dinotis kepada bawahannya yang diberi wewenang itu tadi. Jangan sampai dia salah klik gitu. Oke, itu sudah dipastikan. Lalu kan pasti pembuatannya berawal dari membuat bukti potong untuk pegawainya gitu. Bisa satu pegawai tergantung kondisi dan kebutuhan pada saat masa itu gitu. Dimulai dari menu e-Bupot sini, lalu menunya BPA1. Dan ini perlu diketahui mungkin dari kawan pajak semua dulu ada yang pernah mengikuti habituasi atau sosialisasi atau kelas pajak sebelumnya di bulan-bulan yang lalu, tampilannya sudah lebih fresh sekarang Mas. Lebih good looking lah ya. Iya, gitu. Jadi kita mendengar juga saran dari wajib pajak, Pak, tampilannya ada yang kurang. Nah, kita juga berusaha mengakomodir itu. Oke, kondisinya seperti ini. Nah, jadi semuanya juga pasti berawal dari pembuatan bukti potong, create, dan nanti di-issued itu secara garis besarnya. Semua yang sudah di-issued itu akan pre-populated di SPT masa nanti. Ini kemajuan juga ya, kemajuan juga. Jadi semua yang terinput sebagai bukti potong akan muncul secara otomatis ya di karyawan masing-masing, seperti itu. Di karyawan masing-masing itu munculnya sebagai bukti potong, dan nanti akan muncul sebuah suggestion ya ketika dia akan membuat SPT tahunan dan di SPT masa PPh pasal 21 perusahaan itu juga akan terpopulated atau terakumulasi gitu. Jadi itu merupakan hal yang otomatis lah. Jadi juga lebih efisien dan lebih efektif bekerjanya gitu. Oke. Nah, kalau cuma satu bolehlah kita membuat secara manual create e-Bupot BPA1. Mungkin 1-2 pegawai masih oke lah ya. Tapi ketika udah ratusan ribuan itu harus lebih efektif menggunakan skema impor data yang sudah mulai piloting. Ini format filenya berubah nih. Ada format berubah menggunakan format XML itu. Yang dulu kita terbiasa bertahun-tahun menggunakan format CSV, terus sekarang sudah menjadi XML. Nanti mungkin berikutnya akan kita sosialisasikan juga mengenai bagaimana XML membentuk file XML itu. Oke, pada kesempatan ini mungkin kita baru mengenalkan pembuatan bukti potong satu persatu aja import manual istilahnya. Betul. Oke, kita mulai dari membuat satu dulu. Nah, ini juga salah satu hal yang baru ya. Di sini ada working for a second employer. Jadi kan hal yang biasa ya ketika memang orang namanya kerja, mungkin kalau sekarang anak Gen Z menuruti passion. Mungkin dia habis dari perusahaan A, wah ada peluang yang lebih menarik nih di perusahaan B. Dia mengundurkan diri lalu pindah ke perusahaan B. Jadi di sini sudah mengenali Mas juga. Jadi mengenali bahwa orang ini sudah pernah ada histori nih pembuatan bukti potong dari perusahaan sebelumnya. Jadi sudah bisa mengenali. Kalau memang dia baru fresh graduate atau memang belum pernah ada, ya dipilih tidak atau no. Dan kalau memang pernah ada, dipilih yes. Karena nanti di bagian bawah itu juga ada fitur get data. Get data itu dari apakah NIK ini di tahun tersebut atau di masa itu mempunyai penghasilan dari perusahaan lain. Jadi tinggal meneruskan aja gitu. Oke, income start periodnya pasti defaultnya dari Januari sampai Desember. Itu ada kondisi umum ya gitu. Tapi ya kita lihat nanti kondisinya seperti apa gitu. Oke, kalau di sini sayang sekali di
simulasi ini belum sampai Desember ya gitu loh. Nah, Desember mungkin karena ini bulannya masih November ya kita pilihnya November dulu lah gitu. Tapi kan kalau kondisi normal pasti nanti sampai Desember ya gitu. Dan juga ada pilihan tenaga asing atau bukan gitu. Nah, ketika bukan nanti pasti diminta untuk menginput NPWP atau NIK-nya gitu. Oke, kita coba. Nah, ini nanti otomatis auto generate gitu. Jadi ketika nanti ada NIK yang nggak dikenali pasti ditolak. Inilah pentingnya validasi NIK gitu. Mungkin sekalian juga ya berarti kan penerapan Cortex ini tidak lagi menggunakan NPWP ya, NPWP 15 digit ya. Ya, betul. Otomatis ketika kita masuk Cortex, maka yang NPWP yang kita gunakan adalah NPWP 16 digit. Betul atau kalau sekali. Misalnya orang pribadi itu NIK ya. Betul sekali gitu. Dan harus valid ya. Harus valid. Lalu sudah ini dan juga sudah memfasilitasi mau di gross up atau tidak. Gitu. Jadi sudah mengkalkulasi itu. Kita juga mendengarkan lah saran dari wajib pajak gitu. Mau di gross up boleh, tinggal dicentang atau tidak gitu loh. Sudah. Nah, ini yang tadi saya bilang ada fitur get data. Karena di sini if any. Jadi kalau ada gitu. Oke, kalau sudah tinggal. Nah, ini juga yang kita juga mendengarkan saran dari wajib pajak kan kalau sudah skala wajib perusahaan nasional atau multinasional sangat mungkin mempunyai banyak cabang kan. Oh iya, betul. Sangat mungkin mempunyai banyak cabang tersebar di berbagai kota, sedangkan NPWP cabang sudah tidak berlaku. Penggantinya kan ada NITKU atau NITKU ya. Nah, perusahaan juga pasti kan akan berkepentingan si A, si B, si C ini adalah pegawai yang ada di cabang Jakarta, DEF yang cabang Surabaya. Nah, di situ nanti ya kalau memang perusahaan itu mau memberikan akses atau kewenangan untuk daftar ke beberapa cabang, beberapa pegawai di cabang monggo-monggo saja. Nah, juga nanti kan di sini juga pasti akan ada NITKU di bagian sini. Jadi kalau si cabang itu akan konsisten memilih cabangnya dia sendiri. Jadi nanti sebagai kantor pusat bisa melihat nih, pegawai dari cabang Surabaya ada berapa orang dan dipotong PPh-nya berapa, cabang Jakarta berapa, cabang Medan berapa gitu. Udah. Jadi semua sudah difasilitasi. Jadi walaupun sebenarnya cabang itu tidak melaporkan ya karena kan NPWP cabang sudah tidak ada. Tapi tetap kantor pusat ataupun nanti yang drafternya bukti potong dia harus mengadministrasikan NITKU-nya ya. Dia harus memilih NITKU pegawai tersebut ada di mana gitu ya. Betul. Itu tetap harus dirapikan juga ya. Gitu. Yang otomatis karena pusat misalnya karena cabang nggak melaporkan semuanya dipusatkan nggak seperti itu juga ya. Tetap harus memasukkan ID NITKU-nya ya. Iya, betul. Jadi kan kalau kantor pusat kan juga pasti membutuhkan kan datanya. Ada berapa pegawai yang di cabang Jakarta, berapa cabang Surabaya. Kan misalnya, wah ini lagi ada load pekerjaan banyak di kota ini kayaknya kelebihan pegawai dimutasi. Jadi kan pergerakannya nanti akan terbaca gitu. Oke, tinggal save draft nanti. Nah, ketika sudah di save draft, sudah keluar, tinggal diklik, lalu submit atau bahasa Indonesia diterbitkan ya. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Mas Agung. Nah, ini kolom apa nih Mas Agung? Oke, siap. Ini adalah kolom pengganti sertifikat digital. Gitu. Jadi kita selama bertahun-tahun mengenali dan menggunakan sertifikat digital. Kan kalau kita ngomong secara makna itu kan sertifikat digital itu kan sama penggantinya tanda tangan kan, seperti itu. Penggantinya tanda tangan yang kita selama bertahun-tahun menggunakan berupa file kan yang esensinya P12 seperti itu. Nah, dan itu NPWP Badan punya sertifikat digital sendiri, orang pribadi punya sendiri. Nah,
konsep itu akan dirubah dengan implementasi Cortex. Jadi sertifikat digital hanya dipunyai oleh orang pribadi. Oleh orang pribadi, baik dari level direktur maupun sampai level staff. Jadi tidak mengenal level, karena setiap orang pribadi pasti mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT tahunannya, minimal itu kan. Nah, tapi ketika dia mempunyai tanggung jawab lebih, jadi direktur, jadi apapun lah, mempunyai perusahaan, sertifikat digital yang dia punyai tidak hanya untuk melaporkan SPT tahunan dirinya sendiri sebagai pribadi, tapi juga bisa berfungsi sebagai untuk melaporkan SPT tahunan perusahaan yang posisi dia sebagai PIC atau penanggung jawab. Itu menggunakan password yang sama. Nah, kalau dulu kan mungkin sertifikat digital berupa file ya. Ini enggak, ini berupa ID dan password. Tergantung siapa penerbit sertifikat digitalnya. Siap. Nah, kan kalau info sementara kan ada beberapa pihak tuh. Nah, kita nanti tinggal nunggu info resminya mana saja yang bisa yang bisa diakui atau diakomodasi di Cortex ini sebagai penerbit sertifikat digital seperti itu. Nah, itu sama-sama kita tunggu. Ya, itu kan menurut saya kan lebih ini ya, lebih aman, lebih secure ya. Lebih aman gitu. Jadi nanti tinggal lapor ke atasan, Pak, mohon approval gitu. Jadi nanti atasan bisa langsung login ke Cortex, nanti tinggal milih dia impersonate sebagai apa. Oh iya, dicek semua sudah oke. Dia masukkan password sertifikat digital, nanti tinggal submit. Gitu. Jadi berlaku buat SPT masa, SPT tahunan, dan SPT tahun badan, dan SPT tahunan dirinya sendiri. Gitu. Ini karena memang simulasinya memang belum ada ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di step ini nanti diminta untuk memasukkan sertifikat digital. Gitu. Jadi ketika ini nanti sudah konfirmasi tantangan akan tersubmit. Nah, begitupun nanti bukti potong ini akan terakumulasi di SPT masa Desember. Kan ini kan kita ngomong konteksnya tahunan ya. SPT bukti potong A1 tahunan. Nanti kan perusahaan ketika bulan Desember melaporkan akan muncul otomatis di akun Cortex pegawai masing-masing yang ada di perusahaan itu. Ya, kalau ada pegawai yang punya atau menerima penghasilan lebih dari satu perusahaan, ya dia akan ada notifikasi di bagian sini, dan ini ada tombol lonceng dan ada tombol dokumen. Icon lonceng dan icon dokumen. Icon lonceng ini notifikasi, kamu dapat sebuah notifikasi nih. Biasanya mungkin kalau konteksnya orang pribadi ada bukti potong yang masuk gitu. Dan ini bisa di-download kalau memang butuh arsip PDF-nya. Kalau nggak butuh, monggo biarkan tersimpan di servernya Cortex. Jadi nggak akan ada lagi isu-isu, wah bukti potong saya hilang nih, minta lagi ke HRD. Gitu. Jadi dan paperless ya. Jadi paperless ya. Gitu. Jadi ya tinggal download aja gitu ya. Kalau mirip media sosial ya. Betul. Di print kalau butuh. Iya. Betul. Gitu. Jadi kurang lebihnya nanti konsepnya seperti itu. Ya mungkin nanti kalau ini sudah fix mengenai sertifikat digital, nanti juga kita juga akan menjelaskan bagaimana import data itu. Kalau untuk sertifikat digital nanti bagi kawan pajak semua bisa dilihat dari sini menu portal saya, permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Jadi ini nanti kawan pajak jangan lupa ketika Cortex sudah berlaku dan memang petunjuk untuk meminta sertifikat digital itu sudah ada, monggo segera melakukan permintaan. Kalau ini sementara masih belum ya. Kita tunggu gitu. Kurang lebihnya gambarannya seperti itu Mas Yuga, seperti itu. Kalau dari kondisi lapangan atau dari pertanyaan WP, mungkin kira-kira ada pertanyaan seperti apa? Cukup jelas sih Mas Agung ya. Jadi tadi ya cukup banyak kemajuan ya dibandingkan yang sekarang ya.
Tadi terus yang pertama sudah setiap input bukti potong oleh pembuat drafter itu langsung prepopulasi ya di baik di SPT-nya maupun di orang pribadi yang menerima penghasilan tadi ya. Betul. Ketika sudah isut ya sudah muncul nomornya. Terus tadi ketika tercetak sudah dibuat otomatis juga masuk ya sebagai notifikasi di masing-masing orang pribadi. Betul. Itu semua sudah cukup kemajuan juga ya dalam konteks ini ya. Iya. Nah sekarang mungkin ke pembahasan kedua mungkin Mas Agung ya. Iya. Ketika A1-nya sudah dibuat, muncullah tadi kan di notifikasi orang pribadi tersebut ya. Siap. Nah bagaimana cara membuat SPT tahunan orang pribadinya Mas Agung? Oke, siap. Jadi misalnya ini kan tadi yang direktur ya, ini kan yang direktur kan tadi impersonate sebagai perwakilan perusahaannya atau wajib pajak dan dia harus kembali ke akun utama sebagai dirinya sendiri gitu. Jadi untuk melaporkan SPT tahunan kalau kondisi normal dia sebagai pegawai ya pastikan bukti potong sudah dia terima gitu loh. Pastikan sudah dia terima. Kalau sudah dia terima, dia dicek aja di notifikasi maupun di dokumen. Bisa dilihat di tombol icon dokumen ini. Nah, nanti bisa dilihat sudah muncul atau belum. Ini kebetulan akun ini belum. Bentar. Nanti sambil kita cek di akun lain yang memang sudah ada bukti potong tahunannya. Tapi yang jelas nanti ketika akan melaporkan dari sini, jadi Kortex ini flow-nya enak, konsisten Mas juga. Jadi dari pembuatan hal-hal yang menjadi inputan SPT tahunan. Kalau kita ngomong konteksnya PPN dari e-faktur, ada menu di menu kedua. Ketika kita ngomong konteksnya adalah SPT masa dari e-bupot, e-bupot unifikasi, e-bupot 21 ada di sini. Semua yang dikerjakan di e-faktur maupun di e-bupot akan dilakukan di SPT. Satu menu SPT itu. Betul. Nanti tinggal milih mau bikin SPT apa gitu. Nah ini dari sini buat konsep SPT. Nah ini juga tampilannya lebih fresh. Ini sudah sudah menjadi balik ke akun utama. Tinggal milih ini masih bahasa Inggris ya, personal income tax. Lanjut. Nah, mau ini dipilih SPT tahunan, periodenya tahun berapa. Nanti model SPT-nya ya ini otomatis ya kalau pertama kali pasti normal. Oke. Nah, ini nanti mengenai bentuk mulai tadi bentuk bukti potongnya sampai nanti SPT-nya. Nah, kemarin di kelas pajak kita juga sudah dikenalkan ya oleh para pengajar seperti ini. Nah, ini juga sambil kita nunggu finalisasinya nanti seperti apa. Yang jelas kita berorientasi memudahkan wajib pajak dan berusaha seinformatif mungkin seperti itu. Secara garis besar mungkin ya tadi inputnya seperti itulah kira-kira ya. Betul. Ketika tadi sudah bikin draftnya, tadi kan kebetulan yang saya pilih tahun 2020 ya. Tinggal kita sudah draftnya sudah ada, tinggal dilihat atau diedit. Nah ini kebetulan notifikasinya seperti itu. Nanti tinggal dipilih gitu mau sebagai apa. Tinggal dipilih ya semuanya sudah difasilitasi di sini, hal-hal yang ada datanya sudah akan muncul di sini gitu loh. Oke. Tinggal di input semua karena ini kebetulan bukti potongnya tadi belum muncul ya dari dari perusahaannya belum muncul. Tapi yang jelas dari menu ini tinggal nanti wajib pajak menginput apa yang memang perlu diinput sesuai dengan kondisi sebenarnya gitu. Kalau memang cuma dari satu pemberi kerja pasti akan tetap
hasilnya nihil. Ya. Kalau dari satu pemberi kerja, tapi kalau lebih dari satu pemberi kerja, ya nanti dihitung ulang. Kalau memang dari hasil perhitungan memunculkan kurang bayar, ya tinggal dibayar. Artinya tinggal dibayar. Hal-hal konsep baru yang diterapkan di sini adalah nanti pembuatan ID billing langsung dari sini. Pembuatan ID billing langsung dari sini, muncul kode billingnya itu nanti dibayarkan ya padamunya lewat bank ya, tapi juga bisa lewat kantor pos ataupun lewat internet atau apapun. Ketika sudah dibayar nanti akan dikenali bahwa ID billing sudah dibayar, akan langsung bisa disubmit dan muncul bukti penerimaan elektroniknya. Betul, gitu. Jadi prinsip bisa dikerjakan dari mana saja selama memang ada device dan ada jaringan internet itu bisa dikerjakan. Kurang lebihnya seperti itu Mas Yuga. Jadi semua sudah difasilitasi di sini. Tinggal pembiasaan aja bagi kawan-kawan pajak semua. Oh, di sini gitu. Oh, ini dapat bukti potong nih dari sini, semuanya akan muncul di sini. Juga akan dibantu untuk menghitungkan PTKP-nya berapa, nanti hasilnya nihil atau kurang bayar atau lebih bayar, nanti semua akan bisa dihitung di sini. Jadi secara garis besar sebenarnya tidak ada, kalau untuk cara penghitungan pajak, sebenarnya nggak ada perubahan tidak ada perubahan ya. Malah lebih dimudahkan ya. Lebih dimudahkan tadi karena untuk mendapatkan datanya lebih mudah juga ya. Cuma ya tadi perlu penyesuaian aja karena kan ini kita menggunakan sistem baru ya. Jadi perlu penyesuaian aja poin per poinnya gitu. Secara garis besar tidak ada perubahan untuk penghitungannya, dan ya tadi termasuk untuk ketika misalnya ada pembayaran ya. Nah, kita bisa langsung di Cortex ini juga ya. Tidak perlu pakai ID menu billing di menu yang lain gitu. Langsung di-create di pas pelaporan itu ya. Jadi nanti sistem sudah akan mengenali kalau Bapak Ibu semua akan membayar kekurangan dari SPT tahunan, nanti sudah akan langsung dipilihkan kode jenis pajaknya berapa, jadi menghindari salah pemilihan kode. Betul itu kelebihan Cortex juga ya. Jadi kalau kita ngikutin step by stepnya Cortex ini ya, adanya kesalahan bayar tadi itu bisa dihindari ya. Betul sekali gitu. Oke Mas Agung, ini juga nanti akan selalu kita update ya kalau memang ada pembaruan sistem. Sudah bisa dicoba ini, monggo. Jadi nanti kan kawan pajak semua bisa bertanya kepada kami, juga bisa mencoba sendiri karena memang sudah ada website untuk simulasi. Udah ada simulatornya ya. Gitu. Jadi monggo bisa dicoba-coba sendiri sebelum nanti implementasi Cortex benar-benar sudah dijalankan. Gitu. Jadi kalau pajak jangan khawatir ya dengan adanya Cortex ini, jangan jadi muncul kesimpulan tambah ada sistem baru, tambah pusing lagi. Nah, untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi hampir tidak ada perubahan penghitungannya. Tadi kalau misalnya karyawannya dia bekerja di satu perusahaan, dipastikan itu bakal nihil ya. Tidak mungkin kurang bayar. Kalau misalnya masih kurang bayar, berarti ada something wrong nih ketika pembuatan bukti potongnya, mungkin ada kesalahan. Itu harus perbaiki bukti potongnya gitu. Nah, kalau untuk pembuatan SPT tahunan orang pribadi dipastikan nihil untuk karyawan yang bekerja di satu perusahaan. Seperti itu, Mas Agung ya. Betul sekali, gitu loh. Oke, mungkin kawan pajak sudah mulai tercerahkan nih. Sekarang udah ada gambaran garis besar, walaupun mungkin ini belum final juga ya. Mungkin masih ada perubahan-perubahan ke depannya. Tapi kawan pajak mungkin bisa mendapatkan gambaran besar bagaimana cara membuat bukti potong A1 di sisi perusahaan dan bagaimana membuat SPT tahunan orang pribadi di sisi karyawannya. Oke, kawan pajak, tadi ya kita sudah membahas beberapa fitur dalam Cortex sistem ini. Jangan lupa kawan pajak semua untuk menyaksikan tayangan podcast Cortex bagian selanjutnya. Mas Agung, mungkin ada yang disampaikan? Yang belum validasi NIK segera validasi, karena itu menjadi sebuah proses awal untuk menerbitkan bukti potong dan untuk melaksanakan semua kewajiban perpajakan. Terima kasih Mas Agung ya. Dan terima kasih kepada kawan pajak semua yang telah menyaksikan channel podcast Impact, informasi pajak aktual wajib pajak besar 4.
Semoga sharing informasi kali ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya dengan Yuga dan Agung Atawijaya. Mas Agung, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Impact selanjutnya. Salam sehat selalu, pajak kuat, APBN sehat.